siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat dan karunia-Nya yang sangat luar biasa dan sangat banyak, sehingga kita bisa hadir di sini dalam acara sosialisasi dan mungkin sharing session gitu ya, jadi sharing session tentang aplikasi yang baru dimandatorikan di Bea Cukai Gerak, ya, antara lain MFA, NBWP, Manifest, Barang Pindahan, dan lain-lain, masih banyak lagi. Nanti langsung dari narasumber ini. Sebelumnya kami mohon maaf Bapak Kepala tidak bisa hadir karena ada kegiatan mendampingi Ibu Sekretaris sepertinya seperti tadi ada kunjungan di BLPJ. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Sofyan Setiawan di Bea Cukai Gerak sebagai Kepala Seksi PDAD, yaitu Kepala Data dan Administrasi Dokumen. Kebetulan saya baru 2 bulan di sini menggantikan senior saya, komandan saya Pak Bambang Eka Sayono yang dipindahkan ke pusat karena dibutuhkan tenaga beliau di IKJ. Kemudian yang kami hormati Bapak Budi selaku Ketua Audi, Pak Husni, dan rekan-rekan dari anggota Audi. Saya sangat mengapresiasi sekali ya dari Audi yang sudah membuat acara sedemikian luar biasa dengan mendatangkan narasumber yang luar biasa juga dari IKJ, Pak Michael Cahyono. Saya sangat senang karena ada acara ini jadi pengguna jasa atau pengguna layanan juga inisiatif mengadakan acara seperti ini. Kadang dari kami pun ada program juga ke customer ada juga. Kebetulan ini pihak Rofi yang berinisiatif dan sangat karena rasa ingin tahu sharing dengan dia juga tentang aturan terbaru. Sangat luar biasa. Tepuk tangannya mana? Baik ya. Mungkin itu saja ya. Mungkin dari kami juga selama ini minggu ini kami mohon maaf banyak sekali gangguan layanan, terutama yang terhadap MFN dan mandatori, itu mandatori seperti itu. Jadi kami mohon maaf pada Bapak sekalian terkait kendala yang terjadi. Jadi nanti mungkin solusi seperti apa dan langkah berikutnya seperti apa akan dijelaskan lebih detail oleh para sumber yang luar biasa. Kemudian saya Mas Bek. Mungkin itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, selanjutnya mari kita dengarkan sambutan dari Ketua Umum Dewan Pengurus Wilayah Alfi Jawa Timur. Kepada Bapak Sebastian Wibisono kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang pertama saya ucapkan ke Pak Sofyan, Pak salam kenal sama teman-teman anggota Alfi Jawa Timur. Mungkin nanti Bapak lebih banyak ketemu sama kita di sini. Jadi historinya Pak, pas tanggal saat ini Desember itu kita 11 Desember mandatori desa di tahun kemarin ya, jadi pertama di Jawa Timur yang pilot project ya, selain Jakarta dan Semarang kita dimandatori dan tidak dibuka untuk modul lagi 11 Desember. Sekarang pas hari ulang tahunnya desa kita juga mandatori manifest elektronik SCA dan 16 digit NPWP. Jadi 1 tahun itu langsung ditutup mandatori juga nih tahun ini yang saat ini Desember juga. Kebetulan tadi saya dapat informasi di Jakarta masih di pilot project, jadi masih ada 50% yang mandatori, ada yang modul. Ya, jadi hari ini masih jalan. Dan Jakarta pun untuk desa baru bulan Juli kemarin
di mandatori. Jadi alhamdulillah tepuk tangan buat pengguna jasa di Jawa Timur yang sudah cukup mempunyai tantangan besar di Bea Cukai kantor pelayanan Tanjung Perak ini. Yang pertama juga saya ucapkan selamat datang kembali Pak Bambang dari IKC yang bisa hadir di sini menemani teman-teman yang sedikit sedang banyak kesulitan, sedikit tapi banyak kesulitan Pak. Sedikit banyak kesulitan terkait kegiatan-kegiatan di ekspor, terutamanya di ekspor Pak. Dan mungkin kita juga akan merambah ke impor yang kita khawatirkan. Dan juga saya juga mengucapkan terima kasih kepada tim BC yang selalu melayani kami, anggota Alfi di sini. Mungkin ini sudah yang ketiga atau keempat kalinya kita melakukan sosialisasi dan selalu difasilitasi oleh Pak Kepala Kantor, Pak Satria dan semua tim BC. Tepuk tangan dulu BC. Terima kasih. Oke, untuk meningkat waktu mungkin ada beberapa hal lagi teknis yang mungkin saya ingin sampaikan. Kemarin juga kita ada sedikit rapat dengan BC, kita lagi membangun lagi untuk grup CESA ini, walaupun kemarin sempat ada beberapa 2 bulan karena ada peralihan Pak Sofyan baru masuk dan beradaptasi juga dengan tim. Dan kebetulan tim PDAD juga kalau tidak salah ada dikirim ke Jakarta juga ya Pak ya. 4 orang yang biasa melayani teman-teman di grup gitu ya. Jadi ada 4 juga yang dikirim ke Jakarta. Jadi memang terus terang kemarin disampaikan oleh Pak Dwi Kepala Kantor di BC Perak pun kesulitan sebetulnya. Banyak tim-tim dari P2, dari PDAD itu dikirim ke Jakarta, sehingga memang sekarang sedang mencari solusi supaya teman-teman juga tetap bisa terlayani di grup ya. Jadi beberapa bulan kemarin memang ada sekitar 2 bulan atau 2 bulanan lah ya, mungkin kurang lebih agak sulit dijawab di grup. Insya Allah ke depan ya kita coba berusaha untuk tetap menghidupkan terus grup CESA Alfi Jatim sehingga teman-teman tetap bisa dipandu dan dibimbing di situ. Mungkin untuk menyingkat kata kita langsung saja mungkin di acara berikutnya. Mungkin nanti teman-teman kita langsung sharing session saja. Nanti Pak Bambang sedikit akan memberikan materi. Nanti kita langsung sharing session saja. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Adinda yang sudah memberikan kesempatan untuk saya selaku moderator pada kegiatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jangan ngantuk walaupun jamnya jam ngantuk. Kalau kamu selamat pagi luar biasa. Bisa? Oke, kita coba dulu. Semangat pagi. Luar biasa. Nah, itu yang kita harapkan itu semangatnya tetap selalu pagi walaupun udah siang agak-agak ngantuk Bang ya. Baik, yang kami hormati dari Kepala Kantor Bea dan Cukai Tanjung Perak yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Sofyan dan bapak-bapak dari Kantor Bea Cukai Tanjung Perak. Yang kami hormati Pak Bambang yang sekarang menjadi tamu khusus ya, karena beliau sebenarnya sudah sangat akrab dengan teman-teman semua yang ada di sini. Baik. Langsung saja mungkin kita mengetahui bahwa beberapa hari belakang ini banyak hal-hal yang baru di sistem jasa. Sistem ini memang sangat baik, sangat bagus dan sangat canggih sehingga kita bisa dapat melakukan kegiatan pekerjaan dapat dilakukan dimanapun kita berada. Namun segala sesuatu yang baru itu pasti akan ada kendala-kendala, ada problem-problem karena sekali lagi sama juga kayak pengantin baru juga awal-awal juga salah-salah gitu, tapi lama-lama juga bisa jalan dengan lancar. Oke, baik, hari ini kita akan sebagaimana informasi undangan yang disampaikan kepada teman-teman anggota Alfi bahwa kita ingin bukan hanya sekedar sosialisasi saja, tapi tips and triknya apabila mendapatkan problem-problem yang muncul dalam kegiatan kita, karena kita berharap jangan sampai ada proses
kegiatan kepabeanan kita terhambat dalam melakukan kegiatan kepabeanan. Mungkin kita untuk lebih enaknya, mari kita mengawali dari Pak Bambang untuk memberikan gambaran, dan kita juga ingin ada tip and tricks, dan nanti kita akan adakan interaktif sekaligus Pak ya, untuk bisa saling tanya mungkin kalau ada yang silakan. Untuk kami berikan kesempatan sepenuhnya ke Pak Bambang. Silakan, izinnya dulu nanti ya. Dan tidak ada jarak di antara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Pak Sofian, kita bicara lagi Mas. Sengaja Mas Pak Ibu, Pak Rusli, satu teman-teman yang lain dan seluruh anggota yang luar biasa. Selamat siang, semoga kita ketemu lagi ya, jumpa pembicara kita keberapa? Kelima ya, terakhir di akademi. Baik teman-teman sekalian, kalau di depan ada presentasi obsesitas ya, justru ini yang mau kita urai siang ini. Setuju? Iya. Obsesitas ya. Ayo kita sama-sama uraikan dulu. Karena apa Bapak sekalian? Per 1 Desember kemarin, ya ini informasi Pak Sofian, komisi dari KC. Ngomong-ngomong saya sekarang dari KC ya. Seksi pengembangan sistem informasi, saya ada 4 di Kalimantan. Kalau mampir ke sana, silakan. Pasti saya nggak ada. Meeting terus Pak. Siap. Tapi saya ada waktu untuk sesekali masuk ke grup hari ini, dan soal hari ini saya mulai aktif lagi. Baik, 1 Desember kemarin kita itu ada beberapa yang dimandatory. Apa ini? MFA. Lalu PEB 16 digit NBB. Betul. Ngikutnya adalah NITKU. NITKU apa? NITKU itu apa? Kita bedah nanti. Lalu 2 Desembernya kita mulai mentes C1. Lalu tanggal 3 Desember ada yang namanya subkor ya, bukan kor, tapi subkor Jasa Karnet. Ada yang mengetahui Karnet, apa Karnet. Lalu Jasa Furwislah, ada yang tahu Furwislah? Lalu Jasa Reimpor, ya. Lalu Jasa Perpindahan. Tidak sebagian dari kita mungkin belum paham, namun ini sudah berlangsung dan masih dilakukan. Next. Yang sek, Bapak Ibu sekalian, tadi Pak Rusli bilang desa semakin kompleks ya, itu di desa kompleks. FYI, for your info, desa tahun ini sudah tahun pengembangan ke-6. Tahun depan, rencananya tahun pengembangan terakhir desa, yaitu tahun ke-7. Yang belum desa di 40 adalah cuma 1 Pak, PPS online. Ada yang pernah gangguan cetak sering ya. Mohon izin kalau khusus ini saya nggak bisa sekarang, saya nggak punya akses ke cetak air. Harus ke timnya Pak Sofian. Khusus cetak air saya nggak bisa, untuk billing, untuk browsing, untuk bantu teman-teman BDR, cetak saya masih bisa, tapi khusus satu ini cetak air saya nggak bisa. Mohon izin masuk ke semakin kompleks, artinya apa? Perlu infrastruktur yang lebih baik. Ini yang kita mintakan dari Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah spek televisinya atau laptopnya. Jika teman-teman masih menggunakan memori 4, memori sini sekali mau diambil Bapak. Karena menurut
statistik yang kami dapatkan, teman-teman itu selain menggunakan Cisa, itu juga membuka aplikasi yang lain di web. Betul. Satu biasanya web akses biasanya. Ini memang kealinannya ya. Lalu kemudian YouTube, Facebook, IG, dan lain-lain. Mulai juga bisa, Mas, saya bisa nggak disimulasikan? Buka Chrome, buka Cisa, buka YouTube, buka IG. Bisa. Teman-teman sekalian, kenapa saya bilang memori yang pertama? Karena Cisa sendiri itu kami harus akui, harus memori. Karena ekstensif untuk perhitungan. Betul apa betul? Ya. Mas. Cisa portal aja. Lalu Google dan YouTube juga. Kalau ada TV di sebelahnya bisa ditembak. Mas bagus minta tolong mouse-nya di hover ke atas. Nah, di situ ya, sampai muncul, harusnya muncul memori deh, yang sebelah kanan. Harusnya muncul memori yang berapa yang dikonsumsi oleh satu tab. Nah, muncul. Di sini muncul. Oh, di situ muncul. Oh, bisa ya di sini. Ulang lagi. Coba. Kalau nggak muncul, berarti ada sesuatu di ini dia. Nah, ya. Berapa memori yang kemakan bagus sekali? 426 MB. Itu YouTube satu. Coba yang Cisa. Yang Cisa ada berapa? Muncul nggak? Dan ini tidak stagnan bagus sekali. Semakin lama Anda di browser tersebut, di alamat tersebut, itu nambah. Apalagi Cisa. Lihat barangnya 1, 2, 3, 100, 200, ada lebih dari 2 GB. Ini memori jenengan cuma sekawan, satu YouTube, satu Cisa, tewa. Apa artinya? Perhitungan browser, baik browser di halaman Cisa akan mengalami yang namanya gangguan. Saya menyebutnya di grup anomali browser. Nah itu maksud saya. Kekurangan memori. Kalau dia pakai SSD, bukan hard disk ya, itu masih bisa tertolong, Pak. Karena apa? Perlu akan menggunakan SSD yang cepat gitu ya untuk perhitungan sementara. Namanya cache memory. Ingat, saya selalu wajib sebelum wajib selalu clear cache, betul? Ya. Itu masalahnya. Kalau dia nggak clear cache, maka perhitungan yang lama yang akan dipakai, yang memakai sudah obsolete usang. Boleh Bu, Bapak misalnya kalau masih minta upgrade ke belakang. Pak, saya sudah 16, masih mengalami gangguan ketika ini dan lainnya. Intinya speknya harus di minimal, harus reach minimal belakang, lebih dari 16. Kemarin saya baru update laptop anak saya, kalau situ sudah dapat 16 GB. Nah, ngomong sekarang masih murah. Sudah murah bukan nasional. Kembali ke slide. Pak Bapak begini, kenapa saya minta Anda untuk naikin memori? Karena apa? Jenengan nggak browsing pun. Itu cuma di C1, itu akan semakin lama. Hal itulah yang salah satu penyebab kenapa kita pakai token. Token setiap 60 menit, selamat ya? Iya. Supaya refresh kembali ke 0 memorinya. Terus aja. Kalau beberapa perasaan ke teman-teman, Pak, sekarang bisa isinya kayak gitu, alhamdulillah. Ya, sekali lagi, Cisa berbasis book dan ekstensif perhitungan yang memori, yang menghubungi NSW, yang menghubungi karantina, SSM, itu butuh memori. Perhitungan itu sendiri. Paham ya? Yang kedua, internet. Ya, kalau internet masih di bawah 20, mungkin tinggalkan. Nah, memori di sini, internet di sini itu 80 Mbps. Masuknya di 80 10 ya, 80 ke 100 ya.
kecepatan kita ya, 80 sampai 100. Wih, aku 300 ternyata. Makanya kalau misalkan kita minta username dan password selalu slow ya. Terus satu lagi yang tidak ada di sini, kalau memang bisa tentu sekalian pada saat dengan drafting BPWP maupun yang lain, aktivitas sudah yang lain mungkin karena ekstensi. Kedua, nah itu dokumen ini wajib lah. NIB, NPWP, akun C, akun NC. Kenapa saya sebut ini? Karena ada beberapa hal terkait dengan per 1 Desember kemarin yang kebanyakan sekali permasalahan terkait NIB. NPWP Anda tidak memiliki NIB, ya? Ya. Pagi itu saya sudah menangani Pak keluar dari teman-teman grup. Ya. Nanti kita cek. Dan NPWP, download NPWP PDF yang sudah ada NIB-nya. Sudah, kalau yang masih format lama itu nggak ada NIB-nya. Cek sekarang Pak, minta KPP download PDF NPWP yang ada NIB-nya. Oke, itu apa nomor induk? Tempat 300. Cek Pak, di PDF terbaru NPWP jenengan itu sudah ada nomor NIB-nya. Itu aja kalau pasal ke nanti Pak, kalau buat PDP. Kalau kenapa kami pasal? Karena kalau itu pulang masih banyak errornya. Nanti sebentar lagi kita bahas. Udah cara login. Pak, kok saya kembali lagi ke awal? Ya, cara login menentukan Anda ke depan. Pasti kan clear case? Pasti ya. Wajib ini ya, setuju? Clear case, wajib. Yang kedua yang belum saya tersebarkan, tolong jangan tergesa buka dokumen papian. Kita karena nggak punya MFA, nggak boleh, dan kita nggak punya user demo ya. Baik, begitu jenengan selesai input username, password, dan MFA, tunggu Bapak Ibu sekalian, PC saya, laptop yang dipinjamkan Pak Sofian itu butuh 20 sampai 30 detik. Kenapa ini? Supaya browser Anda di PC, di laptop itu menduduk semua data dari Java JSON. Terus sekalian, kami sudah usul ke teman-teman program pusat, kolega saya di pusat, tolong ini diperbaiki. Ya. Nanti mungkin tahun depan atau next loading ini lebih cepat dan tidak ada list dokumen. List dokumennya berdasarkan permintaan Anda request Anda. Sekarang kan langsung tulis ya. Nah, sekarang tadi tidak berdasarkan request untuk mempercepat loading. Tunggu 20 sampai 30 detik dulu. Baru kemudian ke dokumen papiannya, list. Itu salah satu yang kami harapkan dari Bapak Ibu. Jangan langsung begitu login buka. Wah, banyak sekali case dokumen-dokumen tidak lengkap. Itu karena itu kami browser belum selesai mendownload dari data aset JSON. Next, atau yang tadi Mas? Ya, MFA. Nah, kita mulai ini ya. Sebenarnya MFA sudah dipilotin per 1 November. Namun ternyata banyak teman-teman yang belum paham, belum familiar sih. Saya nggak menyebut pelenam ya, saya koreksi, belum familiar. MFA, multi factor authentication, itu mutlak bagi sekalian adalah amanah dari pemerintah, amanah dari Kementerian Keuangan, dan sudah dibuktikan dengan jebolnya Satpol PP Surabaya. Nah, ya deh, pernah ya? Serbunya di Surabaya. Ya. Ada sekian ratus pemda yang jebol. Tidak termasuk kecil ya. Jatuh kecil bukan di BDN. Jatuh kecil, jatuh Kementerian Keuangan ada di sini. Nah, MFA ini kenapa kami berikan? Karena
mengarahkan hal yang paling lemah dalam rantai security awareness adalah user. Nggak logout, suka nitip password, ya lalu apalagi hal-hal diintip. Jadi ya, MFA ini adalah salah satu defense untuk mengamalkan akun kita masing-masing. Wajib, dan mulai 1 Desember tidak terjadi, tidak beritahu. Hal-hal yang terkait MFA yang kemarin kita catat, yang pertama, 1 akun CISA sebenarnya 1 orang pemakai. 1 orang ini megang 1 HP autentikator. Gak perlu angkat tangan yang lebih. Ada yang 6, 4 bulan lapor. Ada yang, Pak, saya bagi itu 12 anggota saya. Masya Allah. Rolas HP ini. Yang kebetulan yang dilihat adalah HP ke-12. Jangan. HP yang ada 1 HP itu yang localize-nya bukan di Indonesia, dia pakai VPN. Di dalam ini pasti yang terakhir setting time delay-nya harus sama. Pak, Bu, 1 HP, 1 akun CISA, 1 MFA, 1 HP. Kalau Bapak Ibu lupa kan anggota saya, silakan Bapak Ibu sekalian tambahkan user dari akun app manager ya. Adminnya bisa menambahkan user dari akun app manager. Kalau jenengan buka CISA sekarang, silakan klik menu app manager, lalu klik lagi tambah user. Simpel. Sehingga 1 akun itu tidak diakses oleh beberapa orang. Nah, 1 akun nanti, akun baru nanti, silakan daftarkan MFA sendiri di Google Authenticator. Saya nyebut Google Authenticator karena ini yang paling secure ya. Kami sudah mencoba Microsoft, ternyata ada beberapa kali error. Mengapa? Karena Microsoft itu 8 digit, sedangkan Google cuma 6 digit ya. Sebaiknya yang 6 digit saja. Saya bukan endorse Google ya, saya bukan endorse Google. Karena kebetulan Google Authenticator itu yang paling secure saat ini. Ini bisa dipahami atau ada pertanyaan? 1 akun, 1 MFA, 1 MFA, 1 HP. Pak, apakah bisa selain HP? Kami dulu Pak di DPRD daerah sudah pernah mencoba. Bisa Pak selain HP. Namanya add-on authenticator, add-on Chrome, add-on Mozilla, search authenticator. Itu boleh, bisa. Nah, tata caranya mungkin tidak bisa saya sering di sini, tapi intinya selain HP itu bisa menggunakan add-on browser, sehingga dia nggak perlu buka. Silakan ekstrim, silakan ekstrim. Saya nanti dulunya saja. Ya, jika ada beberapa user, silakan user baru saya. Baru jaga hati-hati. Jika sudah ada 1 akun namun Google akun gitu kan ditaruh di banyak HP, mulai sekarang Bapak sekalian silakan uninstall 1 saja. Ya, sementara orang lain yang ingin login ke CISA buatkan user baru. Ya, itu saran Pak Bapak. Kemudian ini ada kejadian menarik nih seminggu terakhir. Begitu dia sudah bisa Google Authenticator, kan QR code ya, di scan ya? Iya. Nah, sudah dapat kode uniknya, dia langsung uninstall Google-nya. Kan bingung. Sementara CISA tetap minta kode unik dari Google juga, di HP-nya sudah di-uninstall. Iya. Betul. Bisa. Satu-satunya jalan adalah permohonan riset ke CISA Care. Ya, mohon gini,
yang hadir di sini Iya. tidak boleh uninstall Google Authenticator. Itu teman sepermainan Anda itu. Lifetime pokoknya. Jangan diuninstall. Takut siapa? Karena apa? Google Authenticator itu akan merefresh kode unik setiap 18 detik kalau tidak salah. 15 atau 20 detik ya. Betul. Selalu berubah. Yang selalu berubah demi keamanan. Apa bisa diintercept oleh hacker? Ya, hacker itu lebih daripada hacker. Jauh bisa. Tapi sekali lagi, ini adalah layer keamanan berapa? User password, MFA ya, dan keamanan yang sebenarnya. Baik ya, jangan pernah uninstall Google dan atau tidak. Pak, bagaimana kalau misalkan mama saya resign? Apakah penerus saya bisa meneruskan Google Authenticator saya? Jawabnya bisa. Silakan gunakan Google Transfer-nya. Authenticator itu bisa ditransfer ke akun Google yang lain. Tidak saya sebutkan di sini ya. Silakan praktek. Kok tak praktek sih sampai subuh. Oke, intinya bisa. Baik. Nah, jika telah dilansar begitu ya, tidak ada bisa yang membantu kecuali teman-teman usaha untuk riset. Silakan login website Saker, sebutkan username-nya, email pendaftaran, data perusahaan yang bedanya itu dalam satu jam akan riset. Nah, yang berikutnya baru kamu ketahuan satu minggu ini. Pastikan tanggal sistem CISA di browser dengan Google Authenticator-nya itu sama. Ya. Loh Pak, memang bisa tidak sama? Bisa. Satu, HP-nya itu terkadang menggunakan VPN Pak. VPN itu kalau benar-benar IP, IP-nya Singapura, IP Vietnam, ya, IP USA, IP-nya Denmark, tergantung ke perusahaan VPN ini. Ini nggak boleh, ya, lepaskan VPN. Intinya tanggal browser diisi di laptop dengan Google dengan HP Anda harus sama. Gampangnya Pak, silakan ke setting HP Android masing-masing. Ada use recommended setting ya, kalau nggak salah use operator time itu isinya otomatis. Karena ada beberapa case yang kami temukan, saya pribadi menemukan 3 case. Ternyata setiap kali beliau memasukkan kode itu ditolak oleh desa karena beda waktu. Nah, barusan ini nggak masuk di sini yang pakai Google Authenticator di iPhone. Mohon maaf, saya nggak punya iPhone. Informasinya bermasalah. iPhone ya. Ada yang pakai iPhone dan oke, itu ada top berarti. Yang saya tangani kemarin itu bermasalah Pak, dan saya nggak bisa jawab. Ya itu. Mungkin karena saking secure-nya sistem iPhone, sistemnya Apple, sampai input itu nggak belum gitu. Saya kurang paham. Bapak minta share gitu. Ya, kalau kami sarankan, saya sarankan ke beliau, ke ibu, ke Bu, silakan pakai Android saja. Itu lebih secure. Saya buka langsung tanya dulu Pak. Boleh. Terkait dengan apa? Silakan ada yang perlu ditanya. Silakan. Monggo. Kita interaksi siapa bisa lagi? Monggo Mas. Dari Mas. Oh masih. Kakek wajah ya. Mau tanya untuk yang Google Authenticator tadi yang nggak boleh beberapa akun dijadikan satu, itu alasannya kenapa Pak? Sebenarnya bukan nggak boleh. Jadi intinya lebih untuk keamanan sendiri. Semakin Anda ekspos ke beberapa orang, ya,
artinya itu masih lebih banyak. Dan yang kedua, faktanya jika ada itu kadang-kadang saya bilang sendiri, saya mencoba misal 3 HP itu kodenya yang tergenerate tidak sama loh. HP 12 sama, HP ketiga saya Redmi 4 tahun 2017 ya, ternyata beda tergenerate-nya. Saya ngalamin sendiri Pak, makanya saya bisa omong itu baru 3 HP, apa sih? Ya apa bener? Pokoknya HP ini misalkan ada delay, waktunya berbeda. Mungkin itu mas, satu masalah security, yang kedua masalah yang baru saya sampaikan, generate code yang berbeda. Pak, kalau itu Google nggak reliable, janganlah oleh Google ya. Lebih dari Pak, satu akun, satu. Mungkin ini saran ya, saran dari saya pribadi soal pelaku, saksi pelaku. Saya menyaksikan sendiri atas akun yang sama, generate kodenya berbeda. Hampir pun nasib ini. Yang lain itu mic-nya deh Pak Bagong. Ya. Terus Pak Bagong. Saya Sandra dari Surabaya. Tadi Bapak bilang kalau lebih baik satu HP, satu Google Account. Cuman waktu terakhir sosialisasi dengan via online itu bisa di-sharing maksimal kalau 3. Ya kalau misalnya untuk amalnya itu harus satu Google. Di desanya itu apakah bisa terdeteksi Pak? Misalnya HP saya edit data A, ternyata ada orang lain lagi yang edit juga, itu apakah bisa dideteksi itu siapa pelaku? Terus sebenarnya suka makanya saya sarankan satu. Dan tapi kan bisa buka ini Pak, data yang sama. Misalnya kan kita kerja di ekspedisi ini kan, kalau misalnya saya nggak masuk bisa pakai kan itu data bisa dibuka oleh yang akun user di situ. kita bisa dari Yes. ini syarat ya. Ini bukan harus satu, enggak. Ini syarat saksi pelaku. Kalau teman ibu ingin legit dan mengunggah dokumen yang sama, bikinkan akun saja, jangan pakai akun yang jenengan. Iya, maksudnya mereka tidak buat akun sendiri. Udah, aman ya? Terus nanti kalau misalnya sama-sama buka data yang baru, misalnya saya buka hari ini, edit, terus besok dia buka dengan akunnya sendiri, apakah itu dari cek bisa deteksi? Tidak bisa. Jadi begini, maksudnya deteksi siapa yang buka gitu ya? Ya, maksudnya Akun. misalnya saya nggak pernah edit, tapi besoknya teman saya Oke, saya paham. Mohon izin, jangan pernah membuka satu aju oleh akun yang berbeda. Pasti ya. Ya, jadi pada saat yang sama ya, saya bilang pada saat yang sama. Kalau saat yang berbeda silakan Pak. Bu. Tapi pada saat yang sama nih, dua akun yang berbeda satu perusahaan mengedit aju yang sama, pasti ya Pak. Ya, satu aju sebenarnya satu akun mengerjakan satu aju. Akun yang lain aju lain Pak. Bu, jangan barengan. Jangan barengan. Sekali lagi, mungkin teman-teman yang lain, itu bisa Pak. Kalau saya, jangan. Banyak sekali ya Pak. Ya, nanti seperti apa? Maksudnya gagal dapat respon, atau kita hilang atau gimana? Biasanya hilang, integritas datanya hilang, NPWP-nya, Pak saya ngeklik NPWP 15, kok muncul 16? Jangan ngeklik, nggak tahu akun yang kedua. Ya, mungkin itu amannya ini. Boleh, satu perusahaan tidak dibatasi kok. Berapa dia milik akun, memiliki akun tidak dibatasi. Tapi pembatasan secara keamanan data satu akun satu aju. Kalau satu aju mau dikeroyok, jangan. Pakai Excel aja kalau gitu. Pakai Excel ngeroyok sama-sama, karena kalau tidak akun itu boleh. Tapi kalau satu
aju di ke 5 akun gitu ya. Pak, saya satu aju ini jenis barangnya ada 500 gitu ya. Saya mau sendiri-sendiri. Nanti server akan confusing ya, karena satu aju di oleh beberapa. Meskipun teorinya saran saya, mantuan dulu, mungkin ini tambahan dulu ya. Ada lagi, NFA, pakai NFA dulu. Mas, area sosial. Ya, siapa saya juga dari kita dengan sibuk sama mau tanya Pak Saan, karena kemarin saya dikasih akses dari teman saya untuk scan barcode itu kan, untuk kode limiter. Pertanyaan saya, kalau HP teman saya ini jadi pusatnya ada trouble gangguan, rusak lah katanya, itu apakah akan ada gangguan juga di saya untuk misalkan mengakses ke bisa nggak bisa itu gimana itu Pak? Ya, Mas Jogis ada pengalaman. Yang Ya, itu HP yang besar ya. Pakai pusat biasanya kita sarankan waktu pendaftaran ke awal ya kita simpan dulu kode untuk yang scan itu. Nanti kalau misalkan HP baru, kode itu untuk scan ulang untuk akun yang lama. Jadi biar nggak hilang datanya. Maksudnya gimana Mas? Kayak gimana? Waktu daftar MFA kan biasanya ada QR-code-nya. QR-code scan itu disimpan lagi kalau Di screenshot. ada muncul pada unitnya, kalau unitnya kan disimpan aja. Oke, katakanlah teaser buruknya adalah saya yang jadi pusatnya ini nggak nyimpen barcode itu, dan akhirnya karyawan cesaker lagi. Untuk Bisa dibantu risetnya. Untuk riset itu biasanya cepat kok kalau istilahnya. Kalau khusus riset, karena yang kalau saya yang meriset adalah AI-nya, AI kita. Begitu dengan judulnya riset MFA, itu loh. Kalau satu jam tidak segera mendapatkan hasil, segera kontak kami atau kontak kita. Berarti teman-teman MFA sejak hari Rabu Pak Husni pakai MFA sudah tidak ada keluar. Iya. Tidak ada keluar masuk ke kami spesifik MFA. Jadi mulai Minggu, Senin dan Selasa itu tinggi sekali aduannya MFA. Ya karena mungkin belum biasa ya. Dan belum aktivasi. Belum aktivasi. Tips bagus dari Mas Bagus, teman-teman kalau misalnya nanti mendapatkan user baru, kemudian saat login ada QR code-nya, screenshot, simpan saja. Iya. Ya, simpan. Tips bagus. Baik, apa lagi teman-teman? Ada yang pernah nyoba autentikator dari add-on browser? Mas Bagus mungkin bisa kita demokan sedikit ya. Maksud saya gimana? Masuk ke Chrome. Nanti untuk praktek, karena mau izin kami tidak memiliki akun pengguna jasa, silakan dicoba. Hanya teruntuk yang belum menggunakan MFA ya, nanti bisa menggunakan bukan Google Authenticator, tapi add-on Authenticator. Nah, silakan dibuka baru, search Authenticator Chrome add-on. Ya, ini bisa dipilih salah satu. Ya, biasanya seperti ini. Silakan dipakai, nanti akan diminta untuk upload QR code. Silakan di explore ya.
Tapi tolong yang sudah settle, yang sudah MFA-nya jalan, jangan ini Pak. Jangan masukin. Ya, nanti nambah penderitaan lagi. Yang sudah Penderitaan. Tapi enaknya kalau ini, jadi nggak perlu buka lagi hati. Selalu otomatisnya digenerate oleh account-nya perlu, tinggal buka aja. Oh, I see. Ya. Aman Pak. Nah jadi karena bukan Google saya ini sekedar memberitahu kepada dirinya ada alternatif lain selain Google Authenticator. Paham ya? Resiko dari orang bis. Ngobrol Mas, belakang masih kok belakang. Tangan dari Pak yang mau tanya di belakang. Pak, Bapak mau tanya sedikit sebentar. Mas, kalau ini berarti sebelum kita klik kayak autentikator yang Google ada ya. Google ya. Jadi kalau memang misalnya baru pertama kali, jadi secara otomatis ketika dibuka kita nggak perlu pakai HP lagi, perlu lain ya. Langsung lihat akunnya Google di pojok kanan atas. Iya. Tipsnya baru keluar hari ini, kemarin belum keluar sayangnya. Siap, terima kasih Pak. Monggo Mas. Saya Rick dari Karisma. Ini ketepaan akun saya itu nggak masuk MVA ya, langsung kayak yang dulu. Mas, taruh. Username-nya nanti kasih ke tim PDAD nih Mas. Masuk gimana? Ya langsung kayak username masuk, nggak masuk ke apa kode unik gitu. Oh belum. Diregister. Belum diregister. Coba browser lain Mas. Coba pakai browser lain lagi. Sama ya, sama semua. Aneh. Unik. Ini sudah saya selangkah ya. Bersyukurlah Mas. Normal semua, data sama semua. Ya, kalau datanya normal. Oke. Mungkin bisa. Nanti WA saya Mas ya. Yo, pacaran yo. Baik, makasih Mas masukannya. Ini rare sekali, baru kali ini Pak selama 1 bulan ini saya menghadapi ini kok nggak masuk MFA ya? Iya. Oke, baru kali ini. Terima kasih masukannya Mas. Siapa tadi? Mas Denny. Karisma ya. Mas Erik sorry, Mas Erik. Ya betul. Baik. Masa ya. Terima kasih. Masih infonya. Ada yang lagi? Ini masih ada apa? Belum habis ini seru lagi. Masalahnya itu. Monggo Mas. Kami kan pada Mansur Hotel. Oh. Jadi sebelum kita selesai transfer kode, muncul QR kode itu, kita dipilih yang nggak dikit, itu langsung hilang. Nah ini tips aja sih buat teman-teman, jangan coba-coba untuk transfer tanpa dikit kodenya, nanti hilang kita minta reset lagi nggak bisa. Oh iya. Terima kasih. Matur nuwun. Jadi pada saat transfer QR code-nya Kan ada 2 pilihan. ya. Oke, ada dia. Nah, terima kasih tipsnya. Kalau tidak ada pertanyaan keren apa, kita lanjut ke next berikutnya. Lanjut. Meskipun sudah lanjut, kalau teman-teman mau bertanya, silakan grup nih, monggo. Pasti akan saya mulai sekarang. NPWP 16 untuk pertanggal 1 Desember teman-teman mulai wajib di PEB. PEB-nya kapan Pak? Minggu ke-3 Desember. Minggu depan. Ya. Hari Senin dan Selasa, wah chaos. Betul Pak jawabannya. Chaos. Karena apa? Ya, karena tadi speknya tadi tidak disiapin. NPWP-nya tidak mendownload kriteria yang terbaru dari KPP yang ada NIP-nya. Lalu NIP-nya diisi pakai ngetik, tidak copy paste. Keliru nih kok. Kalau udah keliru NIP, pasti datanya hilang. Data tidak kembali ke layar C1 pasti hilang Pak. Padahal begitu tanyakan saya cek ajunya Pak, ada tadi dicek ya.
Ini teorinya. Jadi sejak berlakunya PMK 122 pertengahan Desember kemarin, memang ini wajib Pak. Jadi kami karena amanat undang-undang, amanat ketentuan, ya kami harus apply, harus melaksanakan. Mohon izin segera download PDF terbaru dari KPP, biasanya melalui KPP masing-masing melalui email. NPWP digital itu pasti ada NIK-nya, pasti ada. Karena ini NPWP masuk data pribadi, saya nggak bisa mengambilkan di sini. Warnanya biru, kuning, ya, yang biru kuning itu. Iya. Nah, itu ada NPWP tulisan besar, dan NIK-ku Di bawah kecil. Nah, itu NIK-ku. NIK saya, catat Pak. Kalau mau nulis NIK-ku jangan diketik, langsung saja copy paste dari PDF-nya. Aman dengan tanggal 1, 2, 3 banyak kasus data hilang karena NIK-ku ini salah ketik. Harusnya 22 keliru 21 digit, harusnya 1 keliru L. Pokoknya keliru lah, akibatnya data hilang. Setelah kami cek sekali lagi, ada data panjenengan, tidak hilang Pak, cuma statusnya reject. Kenapa hilang dari layar panjenengan? Karena NIK-ku PVJK ya, NIK-nya keliru, hilang dari data. Ya, next. Ya, oh ada satu yang belum ya. Naik atas. Oh ini Ajila. Untuk PIB, nah ini per 1 Desember itu ada perbedaan view filternya. PIB tidak muncul karena belum difilter menggunakan NPWP 15 digit. Next mas. Next, videonya seperti ini. Paling akhir kalau nggak salah videonya. Bisa di play. Nah, itu filter. Klik. Nah, BC20 yang lain hilangi. Nggak perlu nulis nama PT importernya, nggak perlu. Ya. Ini dia, filtering saja. Ini khusus PIB ya, khusus PIB. Paham Bapak sekalian? Mainkan filter. Saran saya, isi hanya dokumen BC20 dan filter NPWP 15 dicentang. Muncul lagi Pak. Muncul lagi. Ya. Dengan catatan dengan input NPWP-nya benar. Kembali Mas. Untuk PB tidak muncul. PB tidak muncul setelah disending karena belum input NIK-ku. Belum input itu termasuk salah input NIK-ku. Ya, ini PB pasti. Nomor 3, PIB dan PB tidak muncul karena entitas PPJK belum diinput atau sudah merasa terinput, hilang. Sudah merasa input, Pak, saya yakin Pak, entitas PPJK sudah saya input, munculnya 0. Kembali tadi, saya menyebutnya anomali processor. Apa sebabnya? Kekurangan memori. Yang kedua tadi ada grup 1A dokumen diversikan oleh beberapa user. PIB tidak muncul karena salah rekam nomor NPWP. Ya, masih. Nah, nanti ini akan kami share Pak, Bapak Ibu sekalian di link diskusi Alfi terkait hilangnya atau view ini. Kami menyebutnya di grup bukan hilang Pak, tapi tidak muncul gara-gara filtering. Ingat, yang filter cuma dokumen saja dan centang NPWP 15. Nggak usah ditulis nama PT-nya. Mungkin agak susah. Tapi kalau dengan sudah mahir, baru bisa menulis nama PT-nya. Exactly sama, karena ini filter. Salah ketik nama PT, salah spasi, nggak akan muncul. Nah, yang tidak ada di
slide ini. Tadi sebelum Jumatan, saya ada yang konsultasi dengan saya, Pak, saya sudah merasa PIB menggunakan ngeklik NPWP 15. Tapi di CISA, begitu saya simpan, saya save SPDF dan Excel-nya, munculnya NPWP 16. Ya. Nah, ini maaf. Mas, itu ada contoh dari CISA nggak? Excel nggak? Nggak ada ya? Benar ya? Caranya Bapak sekalian, dan ini harus dinyambung mulai sekarang, harus Anda perhatikan mulai sekarang. Sebelum sending, pastikan bahwa NPWP-nya itu valid. Waduh, nanti kalau saya sharing kelihatan NPWP-nya nggak boleh ya. Ada contoh Excel sendiri, contoh Excel di situ, di komputer itu. Silakan download Excel. Mungkin untuk bisa langsung praktek saya kayak di sini. Silakan download Excel. Aksi download Excel. Yang sudah anak-anak. Karena ini data perusahaan, saya nggak bisa view di depan. Sudah? Ada yang sudah? Aksi download Excel di CISA-nya? Ya. Ada yang sudah? Oke, buka Excel-nya. Sudah? Baik, sudah tunggu yang lain. Klik sheet entitas. Klik sheet entitas. Ya. Nanti guide-nya saya tulis, Pak. Ya. Mau saya diingetin, Pak? Iya, Pak. Siap. Guide-nya saya tulis. Sudah? Baik. Ada beberapa kolom di situ. Cermati kode jenis entitas. Ada 5, ada 6. Kalau 5 itu artinya NPWP-nya 15 digit. Kalau 6 artinya NPWP 16 digit. Nah, kode jenis entitas. Kalau kodenya 556, PPJK-nya 5, kemudian importernya 5, eksporternya 5, apalagi penerima pengirim 5. Kok PPJK-nya 6? Ya. Pasti bermasalah. Betul. Ya, langsung Pak. Jangan di Excel-nya, di CISA-nya jangan ubah lagi. Langsung ubah ke NPWP 15, isiannya dibetulkan, langsung sending. Ini tipsnya. Baru saya keluarkan hari ini. Mantap. Ya, entitas. Sheet entitas. Apa namanya? Kode NPWP 15 digit. 6, kode NPWP 16 digit. Nah, perhatikan sebelahnya. Apa itu? Nomor NPWP. Betul ya? Itu nomor NPWP. Silakan hitung 16 atau 15. Harusnya kalau 5 ya 15 sesuai dengan peruntukan ya. Saat ini semua PEB wajib menggunakan kode 6. Paham? PEB. Maka di sebelahnya harus ditambahkan kode NIKU-nya 22 digit. Betul? Piye caranya input NIKU? Jangan diketik, tapi di copy paste dari PDF-nya NPWP. Ya. Lalu klik Tasya. Ini tanya Tasya. Nanti untuk melihat aju Bapak Ibu sampai di mana, cukup ketikkan tracking spasi aju, spasi nomor ajunya. Bahkan meskipun belum terkirim bisa terbiasa cukai, ternyata Tasya tahu Pak. Ya. Setelahnya adalah perekaman. Artinya kalau perekaman itu sudah ada di lokal data Bapak Ibu. Orang hilang. Nah, paham saya. Kemarin hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa pada heboh. Wah, minta data saya. Oh, itu bukan ikan.
ada, cuma tidak nongol karena tadi yang saya sampaikan, filternya nggak pas. Yang kedua, NPWP-nya itu tidak diisi dan lain-lain dan lain-lain. Nah, atas izin beliau nih, Pak Usdi, kemarin case hari Selasa ya? Betul, Pak. Pak, ada error atau reject NPWP-nya. Ya. Ternyata NPWP beliau begitu dilihat di sheet Excel-nya, Baca apa? wah, ada yang keliru. Oh, ini pakai akun pegawai besok ya, Pak. Silakan login pakai akun Google J Sakir ya. Ini juga menurut Mas Bagus juga. Kami pun Pak, kalau akses desa harus pakai MFA. Saya hanya di satu HP. Karena kemarin juga di HP ketiga error. Makanya saya bisa satu saksi pelaku. Saya sendiri. Oke ya. Ya, ini pakai Najila. Ada pertanyaan? Saya tes nih, bagaimana supaya kita aman dari ajuilan? Yang pertama, sebelum sending wajib download apa? Excel dan PDF. Cek Excelnya di sheet apa? Entitas. Kalau 5 atau berapa? NPWP yang berdigit. Kalau 6 kode? Kalau 6 pasti sebelahnya 22 digit itu ya. Kalau 5 pasti sebelahnya NPWP 15 di terus berita. Gak akan mau lagi Pak. Iya, sebelum ya, masih berproses. Tanya Tasya. Antara kita sedang ada yang sudah berhasil tanya Tasya? Kalau saya Pak, saya dari awal sudah mendaftarkan nomor HP saya di Tasya. Apakah Bapak Ibu bisa? Bisa. Akun panjenengan kan pasti ditanya nomor HP, betul? Iya. Itu bisa akses Tasya. Oh. Nah, di Google, di WA WhatsApp. Nanti silakan tanyakan ke PDAD masing-masing. Mas Sofian mohon izin tata cara untuk mendaftarkan nomor HP Anda di Tasya, sehingga Anda nggak perlu masuk J Sakir, langsung HP WA. Nah, ini tips lagi ya. Sudah Mas? Tanya Tasya. Oh, kalau di Google itu tanya Tasyanya di J Sakir. Pojok kanan atas. Nah, itu Tasya ya. Sebelah kanan. Nah, itu. Ini di sini. Di bawah. Nah, ini tulis tracking spasi aju nomor aju. Jelas, ini tanya Tasya. Ini versi C Sakir. Yang saya sebut tadi, saya sudah mendaftarkan HP saya untuk Tasya. Itu lebih enak. Anda nggak perlu buka C Sakir, langsung WA. Bagaimana caranya mendaftar? Nanti bagaimana Pak Satya. Silakan. Intinya adalah pada saat user Anda mendaftar itu kan ditanya nomor HP. Hanya HP itu yang berhak Tasya. WA Tasya itu HP yang terregistrasi di akunnya. Pak, gimana caranya melihat? Tanya adminnya, jangan tanya saya. Tanya admin yang admin jenengan, yang mendaftarkan untuk jenengan. Mungkin kantor kali ya? Iya. Kantor ya, yang mendaftarkan. Apakah saya bisa tanya PDAD akun ini terdaftar atas HP berapa? Boleh, silakan. PDAD memiliki akses untuk itu. Pak Sofian dan kawan-kawan, silakan tanyakan. Oke. Jangan khawatir lagi ya. Nomor ajuilan bisa disepakati. Bisa. Masalah filter, masalah pengisian NPWP, masalah pengisian itu pastikan ini. Caranya kalau keliru, caranya kalau mencegah salah, setiap mau sending download dulu PDF dan Excel. Lalu cek di sheet
entitas. Mohon izin, saya tidak bisa mendemokan di depan karena ini masalah aku. Ada pertanyaan? Silakan. Ada experience yang dari Bapak Ibu, monggo terkait itu. Ada yang tanya itu cabang dan pusat. Oke. Monggo, Ibu. Lalu kami coba, ya di Jakarta. Kemudian kami coba menggunakan litku yang besar, Jakarta. Aju ada pada dashboard. Maksud saya, pertanyaan saya adalah apa maksudnya ada korelasinya atau ada? Betul sekali, betul sekali. Jadi tadi yang saya rancu pertanyaan, apakah ada litku cabang dan litku besar? Ini masalah. Untuk itu yang diinput adalah yang didaftarkan pada saat pendaftaran JISA. Kalau dengan mendaftarkan pakai NPWP cabang, maka NITKU yang diinput adalah NITKU yang pusat. Kalau dengan input NITKU cabang 001, pasti kita. Pasti tidak 0. Yang bisa mengakses adalah user dengan akun pusat. Itu muncul lagi Pak. Coba login pakai user pusat, itu muncul. Nah, saran saya untuk sekalian, perhatikan sekali NITKU-nya. Kalau NPWP yang terdaftar pakai NPWP pusat, NITKU-nya tinggal nambahin 000. Pak, bagaimana kalau usernya terdaftar pakai itu NITKU cabang? Ya, no problem, gitu. Sepanjang bisa daftar di JISA, karena ingat saya JISA itu tidak bisa didaftarkan pakai NPWP cabang. Iya. Ingat saya ya? Iya. Mohon maaf kalau saya salah. Iya. Intinya NITKU-nya sesuai NPWP. Atau kamu sudah di reminder, itu jawabannya ada korelasi. Terima kasih Pak. Ya, ada lagi teman-teman. Ini akan kita perluas minggu ketiga, minggu depan, tanggal 16 ya Pak. Minggu tanggal 16 untuk mulai NPWP 16 di PIB. Bisa dipercepat, bisa diperlambat, tergantung evaluasi. Ya. Saya harap yang hadir di sini tidak bingung lagi, ya, tidak bingung lagi. Ada yang bertanya, Pak, bagaimana cara mendapatkan PDF terbaru kalau KBP tidak segera mengirim? Sepanjang pemantauan kami, Bapak sekalian, saya juga sudah membuktikan sendiri ke KBP itu dengan login aja ke akun NPWP-nya dan bisa mendownload NPWP sendiri. Jadi bisa di-download sendiri NPWP digitalnya. Nah, jadi nggak perlu minta ke KBP by email, itu download aja sendiri pakai akun pasetnya. Pasti sudah punya semua kok. Pasti ya, pasti sudah punya semua. Nggak mungkin nggak. Apalagi kira-kira ya, itu ya. Masa tegang-tegang kan? Ayo kita sambil aja. Pak, saya ada keinginan terpendam. Apa misalnya? Hapus itu Google aja dari ISO dari PMK 112 berlaku mulai pertengahan Desember 2024. Monggo Ibu, monggo Mas. Nama? Mengatur kita dari C1 Pak. Kamu nanya dulu kan kalau kita itu dari 15 kan otomatis nama perusahaannya kan muncul. Sekarang kok enggak ya?
stigma maksudnya. Ya, ada beberapa case yang tidak bisa muncul, kemudian ada beberapa case yang otomatis ya. Baik, saya ngomong dulu, karena kalau jawaban normatif saya, satu, kemungkinan server data pajak saat itu error, server DCP. Jadi kami server JISA mengkontak server DCP, ya, atas NPWP nya datanya nggak ditemukan, blank. Tapi kalau PIP kok langsung keluar. Nah, case by case. Case by case. Siapa tahu 10 detik kemudian muncul, nggak bisa juga. Baik, kami tampung. Ini hanya di PIP. Satu menara yang 16 PIP aja. Siap. Baik, terima kasih. Pastikan koneksinya lancar di. Oh, ada lagi? Lewat ya. Oh, belum. Dari Saya Anissa. dari Saya mau tanya, ini kan kita ada PIB maksudnya tanggal 9 November ya? 29. Oh iya. Terus gini Pak, masalahnya kan ini PIB kapal kita berbuat di Desember. Ya, PR-nya. Nah itu apakah NPWP-nya harus 16 atau masih 15 ya? Ini soalnya nggak bisa temuan Pak PDF-nya Pak. Begitu. Apakah di BCF jadi 16 digit atau masih tetap? BCF soalnya Pak. Ini case ya? No, please. Case. Ya, belum ada ya? Baik. Bisa nanti langsung kontak kami. Kalau tidak salah, kemarin saya lupa menjawab teman-teman yang seperti ini. Lalu mereka kontak anggarannya. Jawabannya gini, kata anggaran diteruskan saja Pak. Ini sudah NPE. Diteruskan itu maksudnya apa? Saya belum konfirmasi dengan anggaran. Karena Pak, karena ini wilayah anggaran, Ibu. Nah, wilayah anggaran. Secara normatif saya menjawab, harusnya tidak perlu NBB 16 karena data panjenengan nopennya adalah nopen sebelum 1 Desember. Monggo kontak Anda dulu ya. Sudah tergabung ke grup koordinasi? Kalau Abdi nanti bisa kita jalan ya. Sudah tergabung grup Abdi? Sudah tergabung grup Abdi kan? WA saya. Baik, terima kasih remindernya. Intinya kalau jawaban saya harusnya tidak perlu dijawab. Untuk memastikannya koordinasi anggaran ekspor. Ya. Belum? Ya? Oh, ada lagi? Ya, mau satu meja ini. Iya. Terkait tadi yang LFA Pak. Oh, balik ya. Itu kan tadi saran dari Pak Bambang untuk apa namanya supaya demi keamanan kita pakai user tambahan. Iya, aku namanya. Cuma permasalahan, iya. Bukan keamanan, daripada satu. Iya betul. Tambah user lagi. Cuma kendalanya kalau ketika kita tambah user Pak, itu emailnya kalau sudah dipakai di user yang lain kita nggak bisa pakai. Oh, iya dong. Iya. User baru kan buatan email aja kan. Ya. Nah kalau misalnya seperti saya nih Pak, kan saya ada beberapa importir yang saya kerjakan. Berarti saya harus punya ini Pak, emailnya. PPJK lah. PPJK dan importir juga. Jadi ada PPJK yang saya kerjakan, ada juga dari importir yang mereka memang apa namanya minta pakai user mereka sendiri gitu. Jadi CISA-nya pakai langsung importir. Kalau ini kami silahkan ke masing-masing. Iya. Tapi intinya gini, Mbak, Ibu. Desa itu kan nggak melihat akun ini milik saya. Ya. Ya. Jadi kan bikin akun baru aja, nggak masalah. Ya. Yang penting beda dengan akun yang lain. Asalkan yang penting akun baru ini, akun ini baru ini jangan bisa login. Jadi di setiap ini kita harus bikin apa akun baru ya Pak? Bukan. Untuk bikin user baru. Ya, intinya berbeda dengan Yang lain. email yang lain. Betul. Tandanya apa kalau email itu sudah dipakai?
Anda akan terreject. Yes. Email tidak bisa terpakai. Iya. Ya, itu artinya apa? Email ini sudah dipakai oleh akun seseorang di luar sana. Iya. Jangan mulai pada. Itu kan satu baru. Misalkan di JBS sekarang 0612@gmail.com. Besok kalau saya login lagi di JBS 0712, kan siapa besok? Karena terlalu apa sekarang semakin tua ya Pak ya, jadi daya ingatnya juga. Oh ya, betul ya. Terima kasih Pak. Monggo. Di belakang. Mbak dulu di belakang di belakang. Mbak dulu di belakang. Nah, mulai panas nih. Mulai panas. Terima kasih, terima kasih. Pak, mau tanya, kalau Nama siapa? Linda, Linda aja. ya kalau untuk PEB sama PIB-nya sudah pakai NPWP 16 digit, sedangkan manifestnya masih pakai 15, sama nggak ada masalah Pak? Iya. Informasi yang saya terima tidak masalah. Tidak masalah. Teman-teman manifest tidak memfilter baik NPWP. Baik Pak, masih. Tapi mungkin ini Pak Bambang, ini ada pengalaman juga dari beberapa anggota yang ya, jadi pada saat waktu mereka submit manifest, dia menggunakan 16 digit. Tapi PPJK kan karena bicara import kan masih pakai 15. Nah, ada kemungkinan tidak sinkronnya data gitu Pak. Mohon izin untuk manifest tetap 15 nih, jangan 16. Karena belum ada perintah dari pimpinan pusat untuk menggunakan NPWP 16. Oke. Ini beberapa sih sudah pakai 16 Pak. Ini apa ya? Beberapa sih. Nanti nggak apa-apa. Saya catatnya. Iya. Karena belum ada Untuk import. untuk 16. Kalau yang sudah terlanjur, Sepanjang bisa diproses, ya benar-benar tidak masalah. Untuk update-nya terkait manifest saya nanti sampaikan di grup nih. Iya. Saya kurang begitu paham dengan sistem manifest yang sekarang. Saya pahamnya di grup ini. Iya. Mas, kalau depannya tadi. Makasih Bu Linda. Sore Pak Bambang. Cak, Mas. Nama saya Rio Pak. Oh, Mas. Dari PT Faslok Mandiri. Iya. Ini saya tanya sedikit keluar dari materi Pak. Apa itu? Tentang respon Pak. Respon. Oke, respon. Biasanya kalau kita cek respon kan lewat monitoring blokir untuk respon NPD ya Pak ya. Oh, NPD. Di sini saya pernah dapat case mau sending ternyata terblokir. Terus saya di monitoring blokir di desa saya tadi Tidak ada. ya, terus saya tanya ke tidak ada dari tidak terus dari punya saya sendiri satu aju, tapi itu sudah 2 bulan yang lalu Pak. Itu Baik. terus sama SPDNP. Kalau setelah NPD terkadang dapat SPDNP ya Pak. Ya. Itu tidak waktu Pak di monitoringnya. Ya. Baru saya cek satu-satu aju baru Nggak tahu. tahu kalau disebut dengan SPDNP. Yang saya tanyakan ini mungkin ada tips yang lain Pak biar ada kelolosan gitu. Terima kasih. Betul. Baik, terima kasih. Ini PR kita sebenarnya sejak Awal. Januari 2024. Betul. Saat itu tim Biacukai Pak Iya. sudah meminta ke kantor pusat, kami kasih DAD-nya untuk menambahkan monitoring terkait NPD, SPDNP, satu Pak terkait blokir. Blokir dokumen. Suruhlah kalau sekarang sudah semakin disempurnakan JSA. Namun ada tips lain. Bapak-Ibu sekalian, silakan login JSA. Sudah ada list ajunya. Sekali lagi saya nggak punya akun JSA, jadi saya nggak bisa menampilkan di depan. Saya bisa. Di list aju, di list aju itu
coba dengan lihat satu baris dari kiri ke kanan, ya. Cari yang statusnya selesai proses. Pokoknya yang warna hijau, ya, bukan yang warna biru ya. Geser ke kanan dikit, ada kolom status. Ketemu? Apa nih? Statusnya ada status SPPB, ya, ada status dan lain-lain dan lain-lain. Kalau status ini kosong, pasti itu NPD. Nah, Pak, kan berarti saya harus ngurus satu persatu. Ya memang. Selain monitoring, ada tipsnya lagi, ada tipsnya lagi. Sekarang kalau punya laptop, ya, silakan jungkir laptopnya. Jadi monitornya sih portrait itu bisa nampung 50 baris. 50 baris per halaman. Begitu status kosong kelihatan pasien itu. Bagaimana cara flip supaya laptop otomatis? Ya, ini sih harus masuk ke setting, kemudian landscape ke portrait. Saya bisa. Ini yang saya maksudkan. Ini mode landscape ya. Saya mau lihat nomor aju yang agak lebih banyak. Nah, ini bisa muat 50 aju sekaligus setiap halaman. Bisa iPhone, iya sih. Ini kan tanya tips. Ya dong. Selain monitoring itu sendiri. Kabar terakhir, seminggu yang lalu saya sudah koordinasi Pak dengan tim dari programmer terkait notifikasi. Coba dengan lihat akun dengan sebelah kanan atas, ya. Tapi belum Pak ini. Nanti muncul di situ notifikasi. Ya, muncul notifikasi. Yang sudah berlaku adalah CESA barang kiriman. Untuk CESA PIB dan DB on proses. Ya, nanti akan muncul semua notifikasi di pojok kanan atas sebelahnya log. Ya, sebelah kiri ya. Kalau ada lonceng, ada satu. Kayak gitu Pak. Ya, ini ya. Ada sebelah. Pokoknya di area sini. Nanti akan muncul notifikasi di situ. Diupayakan. Saya nggak janji loh yang bukan tim saya Januari. Ya, untuk parkir itu sudah notifikasi by email dan by ini notifikasi. Ya. Pak, kok lama sekali Pak? Betul. Iya, aku udah beli. Baik. Ya. Itu Mas, sudah tahu? Mas Rizal. Kami pernah dikomplain Bapak sekalian terkait dengan SPTMP 2 bulan lalu, kenapa nggak muncul? Karena sudah lewat jatuh tempo. Iya. Betul ya? Kalau sudah lewat jatuh tempo, tidak muncul di monitor. Terus dengan nanti ke importernya lewat. Saran kami sih tiap hari dicek. Paling lama berapa waktu Pak? 60 hari Pak. 60 hari ya? 60 hari itu masih SPPB terus ya, masih bisa untuk dilakukan. Untuk penelitian ulang itu 30 hari, untuk keberatan 60 hari. Kalau sudah SPPMB dan belum 60 hari, ya, bisa langsung keberatan. Ada lagi? Terima kasih Mas Rio pertanyaan. Oh, depan. Oh, nah, ikut dulu ya. Ladies cowok dulu. Saya ini dari Bidang, izin bertanya.
Jadi saya itu ada case nomor AGB itu sama, 3 digit belakang itu sama. Apa itu tidak masalah, jadi tidak eksportir dengan nomor AGB yang sama. Cuma beda tanggalnya aja. Terima kasih. Saya ambil lupa ini. Sejak 1 Desember ada anomali. Teman-teman saya, nomor AJU itu 26 digit dari depan sampai belakang. Oke. Sepanjang ada pembedaan satu nomor saja, itu sudah dianggap berbeda oleh sistem. Maka jawaban saya normatif adalah aman karena tanggalnya beda. Dan kami akui ini adalah bug sejak 1 Desember. Sedang dalam penanganan pusat. Istilahnya tidak bisa otomatis incremental plus 1. Paham betul ya? Ya, silakan. Kalau dengan buat ajuan sama dalam 1 hari, nomornya sama. Sebetulnya aksi ubah aju. Case close. Boleh. Diperbolehkan. Aksi ubah aju. Di aju itu kan masing-masing ada aksi. Ubah aju. Silakan. Paham ya? Jadi kalau tidak dirubah itu nggak apa-apa ya? Nggak dirubah nggak masalah. Yang penting kan beda. Ingat, aju itu nomor depan dan belakang ya, 2 digit. Beda 1 aja tanggal. Tanggal kan berarti 4 digit. Tanggalnya 4 digit atau 2 digit minimal. Maka itu sudah dianggap berbeda oleh sistem. Dalam penanganan pusat, Bapak Ibu sekalian, insya Allah segera, karena memang ini sudah dirapatkan sejak tanggal 1 Desember. Kita juga ya, nggak bisa nambah sama kan semua, ini beda. Solusinya tadi ya, aksi, ubah, aju. Kok masih ada yang masih ragu-ragu? Pak, bagaimana kalau misalkan aju yang sama dan kita kirim? Pasti salah satu dicek. Maksudnya yang aju sama persis ya? Pasti salah satu dicek. Nomor aju sudah pernah digunakan oleh sistem. Ubah aju aja. Pak, kalau saya nggak bisa ubah aju, kirim beres. Matur bisa di reminder, saya nggak masuk di sini. Terima kasih ya Pak ya semuanya. Siap. Mbak Zali, Mbak Lena. Ini direkam ya? Iya. Direkam ya? Mas, gimana? Wah, sekarang dia udah jadi di trans. Mau tanya masalah itu Pak, yang BPJK beberapa kantor. Padahal kami ngecek ke pusat, di NPWP pusat itu tidak muncul itu Pak. Iya, di padahal cek beberapa menit yang lalu kita langsung berbagi lagi. Oke. Di NPWP pusat itu tidak ada nitku ya, dan nitku cuma cabang aja. Oke. Nah itu nitkunya pakai angka berapa Pak? Baik, eksperimen saja Mas. Pakai NPWP cabang, ini punya cabang ya. Ini siapa enggak? Kita kan saya bisa jawab nih. kebetulan ada cabang Semarang, pakai nitku cabang Semarang, tapi itu hilang Pak. Oke. Gini aja Mas. Ini punya pusat tambahkan 0,6 kali. Oke. Berarti ini punya ini kedetek berbeda itu. Nah, gitu aja. Pakai NPWP pusat plus Jadi awas 0,6 kali. Izin. Kok sampai nggak punya itu? Pusat. nggak tahu di NPWP ini kita dulu nggak betul Pak. Segala KPP deh. Segala KPP harusnya ada minimal 0,000. Itu tandanya pengusaha. Bisa. Kalau 01 cabang ke KPP. Monggo Mas segera Mas. Daripada bermasalah. Makasih Pak. Untuk melihat itu tadi yang hilang, wajib pakai username pusat. Admin pusat. Insya Allah muncul. Atau tadi Tasya tracking aju nomor aju. Paham ya? Iya. Terima kasih Pak. Tasya itu membantu sebelah kita. Jadi jangan sampai ada masalah ragu keluar dari ruang ini. Tidak Pak, bukan masalah ragu, saya takut. Mau Mbak? Ini Pak sore Mbak. dari pihak dari PT Farmasi. Ini saya mau tanya, kalau semenjak NPWP 16 digit, PB ya? PIP
PIB masuk di desa itu ada dashboard waktu kita buat aju baru itu cuma sedikit, terus setelah digital itu baru ajunya itu banyak, maksudnya itu dari simpan sebelumnya itu harus difilter dulu memang ya, terus kalau kita baru itu jadinya ada 2 dashboard gitu. Jadi saya belum kopi. Ya terus. Terus habis itu apa memang kayak gitu atau bisa gimana? Jadi kalau misalnya kita buat baru lagi itu akhirnya memang betul seperti yang dibicarakan sebelumnya. Terus bisa diedit juga kan? Nah itu apa memang jadi bonus gitu kan? Saya belum paham masuk ke seperti ini ya. Terserah saya mungkin menjual kopi. Tapi ini gini, PIB itu masih 15 digit loh ya. Satu. Yang kedua, yang 16 digit hanya PIB sampai hari ini. Oh, view-nya yang masih asli ya? View-nya ya, yang depan itu ya? Oke. Ya memang default-nya sejak 1 Desember agak sedikit berubah untuk mengumpulkan pusat, makanya kita diminta untuk eksperimen dengan filter tadi. Nah, intinya tidak ada data yang terekspos kecuali dari filter. Kalau filternya dengan kasih yang rigid, hilang semua data. Bukan hilang semua, tapi tidak muncul. Silakan eksperimen pakai filter tadi ya. Saran saya, filternya cukup 6 dokumen dan centang 15. Kalau tidak centang 15, artinya Anda menggunakan filter NICU. Kalau dicentang NBW 12, Anda menggunakan filtering NBW 15. Oh, silakan eksperimen masalah ini. Silakan eksperimen. Sekali lagi teman-teman sekalian, data panjenengan tidak hilang, cuma tidak nol. Ya. Oke, caranya lihat. Tasya, tracking, aju, nomor aju. Gitu. Lagi sudah mulai sumbernya. Ada lagi ya? Lagi mas? Lagi? Nah, ini yang mungkin sudah kita tinggalkan 2 bulan ini. Insya Allah pernah mulai hari ini sudah saya update lagi. Silakan di grup ini sudah saya update terkait dengan materi hari ini. Nanti akan saya lengkapi dengan berkala. Ada di leader group ya. Silakan klik kalau Anda masuk ke grup lagi. Kalau belum masuk ke grup lagi, oh iya. Demikian teman-teman, inti dari diskusi ini. Kalau teman-teman ada yang perlu disampaikan selain dari materi, kami silakan. Kita masih punya waktu berapa Pak? 20 ya. Monggo Mas, kosong. Assalamualaikum. Saya Sofyan Pak dari PT Adi dan Warga Trans. Siap, Sofyan. Saya coba buat perubahan user Pak. Di sini kendalanya ada muncul NBW belum terdaftar di sistem CISA. Mohon untuk disimulasikan Pak. Sejak untuk NBW tidak terdaftar, ikuti langkah saya. Saya pertama cek validitasnya Pak. Mas bisa ditulis di noter atau langsung di browser, validitas bisa dicek di KPP masing-masing atau di di alamat silakan ketik klikpajak.id garing cek strip validasi strip NBW.
Saya cipik Mas. Saya ulangi, klik pajak.id garis miring cek strip validasi strip NPWP enter. Kamu cek. Ulangi lagi, klik pajak.id lain dahulu garis cek strip validasi strip NPWP. Sekali lagi, saya nggak bisa membocorkan rahasia perusahaan. Silakan di masing-masing layar dicek di sini. Ini backup dari KPP ya. Backup dari KPP. Ini bukan punyanya Bea Cukai, bukan punyanya Pak Sofyan, bukan punyanya saya. Ini punyanya independen, lembaga independen yang berkoordinasi dengan tim dari DJP. Ya. Kenapa NPWP itu tidak valid? Satu, biasanya SPT masa tidak terlaporkan. Kedua, alamat pindah. Ya. Ketiga, susunan pengurus berubah. Itu setahu saya. Ya. Kalau ini sudah valid, tapi di desa masih belum bisa, nah satu-satunya jalan adalah menuju laporkan ke desa Pak. Lampirkan NPWP-nya beda kalau ada dan validitasnya ini. Kenapa Pak? Karena mungkin bisa jadi saat penjenengan terdaftar server desa kontak server DJP, server DJP memfeedback ini nggak valid. Bisa jadi Pak. Gangguan koneksi? Iya, bisa jadi. Coba 15 menit. Mungkin itu Bapak. Siap. Kalau ada NPWP ini tidak dapat dipakai, nah berarti apa? Sudah pernah didaftarkan. Kalau ini kan nggak ada ya. Ini NPWP tidak valid Pak. Nah, tidak valid. Siap. Bukan, kalau yang sudah tidak valid itu artinya belum terdaftar, belum terdaftar ya. Itu artinya belum dipakai, cuma nggak bisa dipakai daftar karena bisa jadi ada feedback tidak valid dari sistem DJP. Kalau ini tadi sudah dicek Bapak, maksudnya apakah belum bisa masuk ya? Oh, belum bisa masuk. Nanti akan muncul 3 kata, NPWP valid atau NPWP tidak valid. Cuma itu aja. Sebabnya tidak diberitakan di website ini. Dipersilakan ke masing-masing KP. Mungkin itu Pak Sonen, mungkin penjelasan kami. Silakan dicoba beberapa menit. Terima kasih. Monggo, yang lain silakan di luar materi juga nggak apa-apa. Monggo, Pak. Selamat sore, saya Dimas dari Tungga, Jelas. Ya, mau izin bertanya Pak. Untuk yang pertama pertanyaannya, untuk respon NPD kedua itu bisa diketahui dari mana ya Pak? NPD kedua. Ada beberapa aju, nggak banyak sih Pak. Itu ada muncul NPD kedua. Tapi itu tidak muncul di menu monitoring fakir. Oh, baik. Itu satu. Terus mungkin dari teman-teman yang ada keluar masalah SPDNP, beberapa hari terakhir ini saya cek dari menu filter itu bisa ya, itu saja nanti status responnya SPDNP nanti akan muncul bisa. Terus untuk yang ketiga, mohon izin Pak, kalau untuk di tampilannya C4 itu ada rencana untuk dipisah nggak antara PIB dengan PIB? Jadi PIB sendiri, sendiri itu baik. Coba. Terima kasih. Untuk yang pertama Mas, jadi kan bisa masuk ke double klik ajunya, kan muncul layar baru ya, lalu klik status respon. Iya. Nah, ya gue oke. Nah, berarti
dengan teman-teman sekalian mintanya bagaimana? Ya itu ada MPD kedua muncul di monitoring. Mungkin bisa dimunculkan di monitoring dengan keterangan tertentu mungkin MPD kedua atau kayak itu. Dikasih kode aja Pak, beda MPD 1 MPD 2. Mas bisa. Sudah MPD bisa 2 kali. Matur nuwun usulan. Memang harus satu ya. Oke, baik. Terus yang kedua tadi SPDMP ini tips ya. Jadi, tapi itu Pak, saya mau tanya itu sudah benar akurat apa enggak ya? Soalnya memang SPDMP yang terbaru memang muncul. Yang pas belum ada SPDMP itu nggak ada respon sama sekali gitu. jawaban saya silakan. Karena mohon izin, saya nggak punya akun pengguna jasa. Jadi saya berdasarkan ini bisa dengan laporan-laporan. Kalau dengan berdasarkan seperti itu, terima kasih. Silakan silakan. Teman-teman juga silakan ya. Filter SPT, nomor jenis dokumen SPTNB gitu ya? Ya, jenis respon. Jenis respon. Jenis status dokumen. Ya. Nah, tuh silakan. SPDMP itu kan berupa pilihan ya itu kan dari dibahas terus di saat ini muncul. Sebenarnya fitur filter ini lumayan ya kalau dengan ekspor ya. Silakan. Baik. Terus yang ketiga, apakah ada rencana pemisahan? Rencananya malah Pak, kita nanti tidak menampilkan sama sekali list dokumen. Satu untuk kecepatan proses. Jadi list dokumen itu akan muncul kalau ada summon, kalau ada panggil. Seperti modul yang lama. Kok saya jadi bicara masa lalu. Ingat modul yang lama kan clean ya. Begitu dengan masuk kan cuma ada file, menu sama logo. Nanti seperti itu akan muncul kalau Anda panggil. Dalam case ini akan muncul kalau sesuai kriteria filternya. Seperti itu. Jadi mau menunjukkan apa? BJ30 mau respon nanti baru muncul. Artinya apa? Berdasarkan request bisa. Ini Pak, untuk yang di sharing user itu kan ada pilihan akses Ya, ke BJ30 atau 30 ya. itu belum Pak, belum efektif ya Pak. Maksudnya Saya kan ada user yang saya setting untuk BJ30 sama PKBI, tapi data PIB muncul. oh itu rule pembuatan Ya, rule pembuatan. Iya, bukan rule view. bukan rule view. Oh iya. Kalau cuma dikasih rule BJ30 Anda nggak mungkin bisa membuat PIB. Bisa. Oh ya? Iya. Ada berkembang. Jadi kan maksudnya bukan dokumen baru Pak. Dokumen baru. Bikin dokumen baru mas. Tapi OpenAI bisa ya berarti. Kalau OpenAI ternyata masih bisa. Nah, ingat ya, rule itu hanya untuk pembuatan. Kalau view masih bisa. Kalau view. Berarti nanti itu untuk nextnya ya, ke depan ya akan di setting untuk tampilannya sesuai dengan request sesuai dengan aksesnya juga ya. Akses juga. Oh, untuk PKBU semua sudah muncul. Saya perlu keluar dulu. Sementara saya nggak PKBU. Kebetulan kan pas modul itu ada kegiatan PKBU. Jadi saya pilih rule-nya itu. Tapi sampai sekarang kan itu dari perusahaan saya untuk PKB sementara off dulu. Sebenarnya sih hanya rule manifest, rule visi proposal dan terima kasih masukannya Mas Adi. Baik, ada lagi teman-teman masih 15 menit. Seru juga ya. Ibu, monggo. Nanti tidak terbatas di
sini bagus sekali ya. Di grup silakan kita diskusikan. Saya Novi dari Perkasa Express. Mau tanya tentang manifest. Kebetulan kan ini ada 2 user. Di kantor itu ada 3 user sebenarnya. Cuman yang ada di tampilan saya itu ada 2 user. Berarti kan kita user sendiri-sendiri, tapi kita punya otoritas untuk send data untuk user lain ya Pak? Untuk iya, untuk user lain. Tapi kan saya kan punya 1 baju user sebelah. Jadi kita nggak bisa punya otoritas, kan kita selalu kan belum siap untuk sending. Tiba-tiba kan lihat kalau udah sending gitu loh Pak. Maksudnya untuk user kita tuh nggak bisa kayak di tolong itu nggak bisa ya Pak. Jadi semua bisa mengakses untuk user kita. Padahal dia usernya berbeda. Tergantung. Saya belum terus terang, saya nggak bisa menjawab. Ya, saya coba cek dulu. Karena menjelaskan relatif baru ya. Harusnya user A dan user B bisa saling melihat. Tapi nggak bisa aksi gitu loh maksudnya. Oh, filmnya itu gitu ya? Ya, monitor saja, karena kan aju kita berbeda. Kalau di rule-nya minta ke admin, rule-nya bilang rule manifest. Nah, cuma bisa melihat saja. Tapi nanti nggak bisa keluar. Iya, sama-sama berat pakai. Oke, baik. Ini masuk kan? Ini kalau Bang seperti di perbankan kan ada proof gitu Pak. Ya. Jadi yang meng-grade saja yang bisa saya lihat. Iya, maksudnya seperti itu ya. Kita yang tahu aju itu gitu loh Pak. Pertanyaan ini akan saya jawab di grup nanti update ya. Mau izin saya di Siapa? Terima kasih ya. Karena saya izin terus terang saya kurang begitu paham mengenai makasih Bu. Lanjutin yang itu tadi Pak, kita kontak ke KPP, tadi itu juga jawaban dari KPP pakai NPWP cabang saja kan di pusat bayaran itu. Oke, berarti clear jelas langsung itunya dulu. Ya. Kalau nanti panjenengan menggunakan itu cabang, masalahnya C saja terdaftar di pusat ya. Kalau itu cabang ya desa sendiri, data desa baru. Coba ya data desa baru pakai pusat, pakai NPWP cabang bisa ya? Setahu saya nggak bisa. Ya karena NPWP-nya NPWP pemusatan. Iya. Begitu NPWP pemusatannya sama, langsung ditolak Pak Amrit namanya. Kalau sini ya ini nol. Yang nol itu artinya kan nol semua kan. Kalau saya coba bikin baru di sini keluarnya mereka kan 01. Tapi bisa keluar. Bisa keluar kan 01, tapi kita coba pakai yang tadi hilang. Baik, minta admin pusat supaya jenengan di-assign sebagai user pusat. Gitu. Iya, jangan user cabang. Karena apa? Jenengan nggak bisa lihat, ya kan? Nah, atau ya apa namanya diperbaiki dari awal itu nggak bisa. Itu karena seperti yang disampaikan oleh Ibu di depan tadi, ini ada korelasinya keamanan data sebenarnya. Saking amannya sampai kita sendiri bingung, ya dari cabang dan sisa tidak mengenai cabang. Itu kita coba lagi. Kalau ini kan masih 01, monggo minta usernya biasa jadi user bisa. Jadi kalau 00 lagi gimana hasilnya? Terima kasih Pak. Ada lagi? Monggo silakan. Nah, Ibu dulu ya, silakan. Maaf Pak, saya dari PT Pulso. Mbak, siapa? Widya dari Widya. Iya. Mau nanya tentang manifest boleh ya Pak? Silakan. Nanti kalau saya nggak bisa jawab, saya tahu. Iya, gini Pak. Saya ada masalah untuk manifest ini Pak. Saya sudah masuk ke desa, terus Desa apa? desa Pak. Iya, desa Pak. Itu sudah sampai ke penerimaan. Terus ada kapal kan sudah berangkat seharusnya kan tanggal 5. Ternyata mundur tanggal 6. Terus habis
gitu loh. Sampai 9 sikon ini masih gantung gitu loh Pak. Saya cek semuanya sudah benar gitu. Itu gimana ya Pak? Berarti dia posisinya. Apa Pak? Posisi. Iya, saya posisinya. Ya, Saya tergantung dari data dari inputnya. Harus match benar. Sudah sama semua. Gitu. Ya. Sudah terlanjur refresh ya? Sudah terlanjur refresh saya. Refresh untuk ganti itu tadi tanggal kapal yang seharusnya di TPS itu tanggal 6, tapi saya masukkan tanggal 5. Tapi ternyata pelayanannya masukkan tanggal 5 gitu loh. Jadi saya refresh lagi tanggal 6. Nah sampai sekarang itu masih gantung 9 sistem saya itu masih belum rekon, belum apa-apa, belum gimana. Nah waktu saya cek di monitoring ternyata ada beberapa host BL saya itu blank gitu loh, hilang semuanya. Padahal di apa namanya draft manifest waktu sudah saya print semuanya itu semuanya lengkap, sudah ada semua gitu Pak. Seperti itu gimana ya Pak? Saya sampai sekarang nggak bisa tidur beberapa hari loh Pak saya itu. Sudah laporan ke sini? Ya Pak. Sudah laporan saja. Saya sudah itu ngobrol-ngobrol di itu loh namanya chatting apa? Telegram itu loh. Iya seperti itu. Ya masih belum ditanggapi sih saya itu. Iya, iya soalnya ini kan besok Sabtu ya Pak. Kemarin kan sudah berangkat kapalnya. Yang actually berangkat ke tanggal 6, tapi di manifest itu tanggal 5. Tapi sudah saya redress tanggal 5 gitu loh Pak. Nah besok Sabtu kan libur. Nah saya ini berarti tidurnya itu gimana gitu loh Pak. Terima kasih. Ini langsung case ini. Segera kita sampaikan ke tim manifest. Pertama tim manifestnya Perak dan tim manifest yang program itu ya. Atas nama PT apa Bu? Ulus rencana internasional. Iya. Itu fasilitas ya Pak? Apa? Ekspor ya? Ya ekspor. Oh belum manifest laut. Fasilitas. Oh enggak, umum. Iya. Manifest untuk Bulusu. Ada berapa sih? 9 sih. Bentar, saya cek ya. Sembilan, Pak. Besok Sabtu Pak, biarkan saya tidurnya gitu loh Pak. Baik Bu, ini masukan bagus dari kami. Kita coba cek kenapa kok mandek di sini. Jadi ceritanya bolak-balik gitu kan. Ini kan yang keponakan kan dia sampai nggak bisa tidur. Terus nggak bisa tidur. Baik, selepas pertama ini langsung saya keluar. Terima kasih Pak. Ini gunanya kita ketemu Pak. Jadi saling. Pak maksudnya ini nanti gimana? Oh, nanti kan saya cek di telegramnya itu. Oh. Di telegram. Bulusu kan ya? Iya, untuk dia. Iya. Ya terima kasih Pak. Oke, teman-teman saya. Oke, harus buya loh kayak hot. Ya, gimana silakan. Masih ada 5 menit? 5 menit. Oke. Teman-teman manfaatkan. Tadi manfaatkan ini. Ada di grup api. Ini catatan diskusi kita ya. Sejak saya ingat Pak, sejak 28 November sampai hari ini 28 November 2023 ini setahun. Memang tidak urut, tidak ada indeks karena memang ini murni catatan saya dari grup diskusi kita grup. Kalau nggak mencari satu topik gampang, kontrol F saja. Fine. Misalkan reject SSN ada beberapa yang sudah saya indeks. Silakan dilihat. Ini sudah ada di grup Alfi, di header grup Alfi itu sudah ada. Oke. Terus manfaatkan juga fasilitas yang bisa juga pengurus di grup. Silakan tanya, tandanya kalau sudah kami follow up itu biasanya kita kasih react gitu ya, percakapan tentang cuma
saya nggak bisa lagi cetak air. Kalau ini silakan ke ekspor, ke Lumajang atau ke PDI. Selain itu, insya Allah saya masih bisa pilih, minta PDI, ya, apapun masih bisa konsultasi seperti ini, silakan. Ya. Kecuali cetak air, karena cetak air itu berdasarkan kantor. Nek orang cetak air yang dikaji, Pak, sangat banyak. Pak Layan, masalah dikaji gak bisa cetak air. Baik, saya yakin masih banyak pertanyaan-pertanyaan. Itulah gunanya kita secara rutin Pak untuk monggo sampaikan terus. Kami dari Bea Cukai siap, dari Gerak bisa, dari Gaji pun bisa. Kalau saya nggak hadir, kita masih bisa online, kita masih bisa ketemu di grup. Demikian, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu ke Pak Bisma. Ternyata banyak tips and tricks yang disampaikan ke Pak Bambang. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat seluruh anggota, dan seperti yang tadi Pak Bambang sampaikan bahwa ini bukan untuk yang terakhir kalinya, dan alhamdulillah insya Allah mungkin masih bisa bantu-bantu kami ya Pak ya, kalau dalam kondisi ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman. Dan di sisi lain pihak kita semua masih meraba-raba. Ada permasalahan nyampe ke pihak Bea Cukai, lalu direspon dan dicarikan solusinya. Dan harapan kita memang penyempurnaan masih terus akan dilakukan ya Pak ya, penyempurnaan secara sistem akan terus dilakukan. Untuk itu mari kita beri aplaus semua untuk narasumber kita Pak Bambang yang melakukan tips and tricks. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat kita semua. Dan saya sekali lagi mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam kegiatan hari ini, dan kami akhiri dengan ucapan